di tengah apa namanya cuaca yang tidak begitu bersahabat di Universitas Gadjah Mada, ini ada ya menurut saya angin segar yang itu bisa kita kaitkan dengan Universitas Gadjah Mada. Nah ini terlihat pada forum yang dihadiri oleh our Presiden Mr. Prabowo di Saint Petersburg International Economic Forum, di mana di situ dihadiri oleh Putin dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Nah ini nanti akan kita lihat irisan dengan UGM ya. Kalau Anda menyimak pidato Mr. Prabowo itu isinya daging semua gitu ya. Ya even itu masih sebatas pidato, tetapi itu bisa kita jadikan pegangan untuk mengingatkan ketika nanti Mr. Prabowo justru menyimpang dari apa yang sudah diucapkan. Sehingga, dan itu kita tidak berharap terjadi. Jadi Mr. Prabowo bersikukuh dengan apa yang ini selalu berulang-ulang saya tekankan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia tuliskan, dan apa yang dia ucapkan, termasuk in this forum ya, dan apa yang dilakukan selama periode pemerintahannya. Dan we hope Mr. Prabowo always in the right track gitu ya. Mr. Prabowo dengan sedikit bercanda membuka pidato itu bahwa I for the first time, begitu kurang lebih ya, for the first time join International Economic Forum, so I apologize jika I nervous begitu ya. Ya ini joke Mr. Prabowo, tapi itu sekaligus menunjukkan bahwa dia mempunyai level dunia in leadership. Kurang lebih apa yang disampaikan Mr. Prabowo di forum itu adalah dia istilahnya meneruskan estafet pemerintahan itu pada Oktober 2024 ya. Dia mengatakan my main priority itu ada 4 ya. Yang pertama self sufficiency in food, self sufficiency in energy, terus kemudian improving education of our people, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya kira yang patut menjadikan pegangan kita untuk istilahnya memantau apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo selama kurun waktu pemerintah. Dan yang keempat ini umum lah to speed up our industrialization, itu ya semua negara pasti begitu. Tapi yang menarik ini adalah yang disebutkan sebelumnya di awal his speech itu adalah Mr. Prabowo mendeskripsikan tentang every year 5 billion Indonesians arrive to this world. Jadi ada 5 juta penduduk Indonesia itu hadir di dunia ini, dan itu menjadi tantangan untuk feeding for them ya, artinya memberikan nutrisi kepada mereka. Dia mengilustrasikan 5 juta itu ya setara dengan penduduk Singapura begitu kurang lebih. Sehingga itu Mr. Prabowo
ini pernah disampaikan juga di forum yang lain di Brasil, ya, fourth largest in the world in population, gitu ya. Kita merupakan negara keempat terbesar di dunia dalam hal populasi. Nah, di mana irisannya dengan UGM? Nah, ini yang kemudian Mr. Prabowo melanjutkan pidatonya, in my opinion, gitu ya. Every country has its own policy, economic policy, and its own economic philosophy. Nah, ini yang menarik saya kira di situ. Artinya setiap negara itu mestinya memiliki its own policy, kebijakan ya, maupun its own philosophy. Itu saya menggarisbawahi di filosofinya, falsafahnya. Nah, itu diungkap Mr. Prabowo di tengah geopolitik yang terutama yang menyangkut ekonomi itu mengarah pada laissez-faire atau ekonomi klasik yang itu sampai pada titik neoliberalisme. Artinya ya kecenderungan ekonomi dunia itu mengarah pada persaingan bebas, dan ini perlunya every country need to have its own policy and its own philosophy, itu di situ. Nah, pada obrolan saya sekitar 3 minggu yang lalu, saya men-spill salah satu pemikir dari UGM, yaitu Profesor Mubiarto, yang dikenal sebagai pemikiran ekonomi kerakyatannya. Nah, disinilah nyambungnya antara apa yang pernah dipunyai oleh UGM, karena Profesor Mubiarto ini sudah almarhum. Saya kira kalau Profesor Mubiarto misalnya masih hidup, itu saya kira dia akan manggut-manggut mendengar pidatonya Mr. Prabowo ini. Tetapi ya tentu Profesor Mubiarto itu juga akan bahagia kalau sebagaimana para pendahulu bangsa ketika Mr. Prabowo speech as a president, sehingga Mr. Prabowo itu inline dengan apa yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa, maupun kalau pemikir dari UGM itu seperti Profesor Mubiarto. Tinggal nanti realisasinya. Ada yang menyaksikan bahwa itu hanya omong-omong belaka, ya itu it's okay, itu tidak masalah, karena justru disitulah akan menjadi warning bagi pemerintahan Mr. Prabowo bahwa dia tidak boleh omong-omong saja. Nah, ini ya sekali lagi saya kira di tengah apa yang menerpa UGM, apa yang pernah dipikirkan oleh Profesor Mubiarto ini, UGM mestinya juga secara umum akan bangkit sebagai lembaga pendidikan yang terbesar, tertua di Indonesia, itu paralel dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Prabowo di forum St. Petersburg International Economic Forum. Salam konstitusi.